Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na pagdilat ko. Nalasing, kagabi, ang galing, katabi, kanabi. Halo guys, pada video kali ini kelompok 4 akan membahas tentang pengaplikasian energi kinetik dan potensial dalam bidang teknik sipil. Dimulai dari pengertian energi kinetik dan potensial, manfaat energi kinetik dan potensial di bidang teknik sipil, contoh kasus energi kinetik dan potensial dalam kehidupan sehari-hari, dan kaitan energi kinetik dan potensial di bidang teknik sipil. Kira-kira apa ya pengertian, manfaat, contoh, dan pengaplikasian energi kinetik dan potensial di bidang teknik sipil? Mari kita bahas. Energi kinetik adalah energi gerak yang juga dapat disebut sebagai energi dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Energi ini dapat dihitung secara matematis, yaitu setengah dari massa suatu benda dikalikan dengan kecepatan tubuh kuadrat. Rumus energi kinetik sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat, di mana M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dalam satuan meter per sekon, EK adalah energi kinetik dalam satuan joule. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Energi potensial dari sebuah sistem adalah energi yang dihubungkan dengan konfigurasi ruang dari komponen-komponennya dan interaksi mereka satu sama lain. Jumlah partikel yang mengeluarkan gaya satu sama lain secara otomatis membentuk sebuah sistem dengan energi potensial. Gaya-gaya tersebut contohnya dapat timbul dari interaksi elektrostatik atau gravitasi. Rumus energi potensial sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H, di mana M sama dengan massa, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan ketinggian. EP adalah energi potensial. Manfaat energi kinetik dan potensial di bidang teknik sipil. Energi kinetik dan energi potensial memiliki berbagai manfaat dalam dunia teknik sipil. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Dalam teknik sipil, energi kinetik sering digunakan dalam analisis struktur, seperti ketika menghitung gaya yang dihasilkan oleh aliran fluida dalam saluran atau ketika memperkirakan gaya yang dihasilkan oleh gempa bumi pada bangunan. Energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya dalam medan gravitasi atau medan listrik. Dalam teknik sipil, energi potensial sangat penting dalam desain struktur seperti jembatan, gedung tinggi, atau bendungan. Contohnya dalam perencanaan bendungan, energi potensial air dianggap dalam menentukan kapasitas penyimpanan dan kestabilan struktur. Kedua jenis energi ini membantu insinyur sipil dalam merancang, menganalisis, dan memahami perilaku struktur serta sistem di berbagai proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan sistem air. Dengan memahami bagaimana energi kinetik dan potensial berinteraksi dengan elemen-elemen struktural, insinyur dapat merancang proyek dengan lebih efisien dan aman. Jadi, itulah manfaat energi kinetik dan potensial di bidang teknik sipil. Selanjutnya, contoh kasus energi kinetik dan potensial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh penerapan energi kinetik dan potensial dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ayunan. Ketika Anda mendorong ayunan, energi kinetik Anda berubah menjadi energi potensial saat ayunan mencapai titik tertinggi. Kemudian, energi potensial berubah. Mobil bergerak. Ketika sebuah mobil bergerak, energi kinetiknya meningkat seiring dengan peningkatan kecepatan. Ketika Anda menginjak rem dan mobil berhenti, energi kinetik berubah menjadi energi panas akibat gesekan antara rem dan roda mobil. Bola yang dilempar ke udara. Ketika Anda melempar sebuah bola ke udara, energi kinetik Anda berkurang seiring dengan peningkatan energi potensial bola saat naik ke atas. Ketika bola jatuh kembali, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Pegas. Ketika Anda meregangkan pegas, energi potensial elastis disimpan dalam pegas. Ketika Anda melepaskan pegas, energi potensial berubah menjadi energi kinetik
saat bergas kembali ke posisi semula. Air terjun. Ketika air mengalir dari ketinggian dalam sebuah air terjun, energi potensial gravitasi berubah menjadi energi kinetik saat air terjun ke bawah. Energi kinetik ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui turbin air. Peluru yang ditembakkan. Ketika seorang penembak menembakkan peluru, energi kimia dalam peluru berubah menjadi energi kinetik saat peluru keluar dari laras senjata. Energi kinetik ini memberikan kekuatan pada peluru untuk melintasi jarak yang ditentu. Inilah kaitan energi kinetik dan potensial di bidang teknik sipil. Dalam bidang teknik sipil, energi kinetik memiliki kaitan yang penting dengan beberapa aspek seperti perencanaan lalu lintas. Dalam perencanaan lalu lintas, energi kinetik digunakan untuk memahami perilaku kendaraan di jalan raya. Dalam analisis lalu lintas, kecepatan kendaraan dan massa kendaraan digunakan untuk menghitung energi kinetiknya. Ini membantu dalam merancang infrastruktur yang aman dan efisien seperti jalan raya, simpang, dan rancangan geometri jalan. Desain struktur. Dalam desain struktur, energi kinetik berperan penting dalam analisis beban dinamis. Misalnya, saat menganalisis gempa atau beban angin pada bangunan atau jembatan, energi kinetik digunakan untuk memperhitungkan respon dinamis struktur terhadap gaya-gaya tersebut. Hal ini penting dalam memastikan keamanan dan kehandalan struktur. Analisis jembatan gantung. Dalam perencanaan dan analisis jembatan gantung, energi kinetik berperan dalam memahami respon dinamis jembatan terhadap beban yang bergerak, seperti kendaraan atau angin. Energi kinetik digunakan untuk menghitung gaya inersia yang bekerja pada jembatan dan mengevaluasi efek dinamis dari beban yang bergerak. Analisis kecelakaan lalu lintas. Dalam investigasi kecelakaan lalu lintas, energi kinetik digunakan untuk memahami energi yang terlibat dalam tabrakan kendaraan. Energi kinetik memberikan pemahaman tentang keparahan kecelakaan dan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Desain bendungan. Dalam desain bendungan, energi kinetik digunakan untuk memperhitungkan gaya-gaya dinamis yang bekerja pada struktur bendungan akibat aliran air yang masuk. Energi kinetik aliran air dihitung dan dianalisis untuk memastikan kestabilan dan keamanan bendungan. Kesimpulan, pengertian energi kinetik yang pertama adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda dapat didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Definisi energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi, ketinggian benda tersebut yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Itulah hasil kerja kelompok kami, kelompok 4. Semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching.